A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ihwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam yang dengan karunia serta izinnya kita dapat berjumpa kembali dalam satu lagi video kisah mu'alaf. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat beliau, dan juga bagi pengikut beliau yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Sobat filah yang semoga selalu dalam limpahan rahmat serta barokah dari Allah, kami terus berusaha menghadirkan kisah perjalanan dalam menjemput hidayah dari narasumber para mu'alaf yang insya Allah bisa memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Seperti kisah dari narasumber kita dalam video yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama. Bagaimana kisah perjalanan untuk kembali kepada Islam dari narasumber kita kali ini? Mari temukan jawabannya lewat video beliau. Selamat menyaksikan. Jadi saya waktu itu sebelum menikah itu saya sudah masuk Islam. Itu pun masih karena ikut ya, bukan karena hidayah, belum. Saat itu saya belum mendapatkan yang namanya hidayah itu apa. Ya setelah sempat ada pertentangan dari keluarga, tapi saya akhirnya tetap menikah juga secara Islam, dan saya benar-benar yang menjalani sebagai seorang muslim, sholat atau apa itu setelah pernikahan 10 tahun. 10 tahun itu saya terombang-ambing, kadang pulang ke rumah orang tua, ke gereja lah, macam-macam. Dan itu memang luar biasa, 10 tahun itu cobaannya luar biasa, karena saya mungkin waktu itu kosong, nggak ada apa ya, nggak punya iman ya, kesini enggak. Ya suatu saat saya kan punya anak satu cowok, saat itu masih satu. Tapi anak saya itu saya masukkan ke sekolah Islam dari kecil. Saya panggilkan guru ngaji, termasuk Mbak Fani ini. Waktu itu belajar Iqra. Anak saya masuk Aisyah. Itu semakin bertambah besar, SD kalau nggak salah. Itu sering apa ya? Ada pelajaran agama yang anak kadang bertanya, "Mah, ini kamu gini-gini." Saya bingung saat itu. Saya nggak tahu apa-apa itu. Terus suatu saat saya udah mulai ketertarikan, tapi saya mungkin masih belum terpanggil atau bagaimana. Terus akhirnya suatu saat itu anak saya itu, karena saya tahu di sekolahan harus diajarkan sholat kan, paling enggak kan ada pelajaran agama Islam. Nah, saat itu saya nyuruh ke anak saya supaya sholat. Dia dengan entengnya dia ngomong, "Mama aja, papa nggak pernah sholat." Walaupun suami saya muslim, tapi memang saat itu suami saya belum mungkin dulu sholat, tapi menikah sama saya belum pernah lihat suami saya sholat. "Mama, papa aja nggak sholat, ngapain?" Saat itu saya kayak dihantam, dek. Pertama itu, kok gini ya jawaban anakku gitu. Terus beberapa kali lagi, karena ada tuntutan saat itu, orang tua paling nggak membimbing anaknya suruh sholat saat itu ya, karena tuntutan sekolah mungkin ya. Terus beberapa kali lagi saya seperti itu lagi. Jadi saya seolah-olah kayak dihantam setiap hari. "Mama, papa aja nggak pernah sholat, aku nggak mau sholat terus," saya gitu. Terus lama-lama saya merenung, hidup saya itu mau dibawa kemana gini. Saya nggak sholat, saya nggak ke gereja juga. Ya itu, lama-lama saya kok seperti ingin tahu belajar sholat itu gimana sih gitu. Terus saat itu saya punya teman, suaminya itu mau berangkat umroh. Saya nggak tahu kalau mungkin di sana yang saya tahu pasti ke sana doanya pasti dikabul. Cuma saya belum yakin. Saat itu saya nitip surat. Tapi saya kasih surat itu untuk Allah. Saya nggak tahu nanti mau ditaruh di mana gitu. Saya minta didoain, saya kepingin macam-macam deh. Nah, begitu suami teman saya mungkin udah sampai di Mekah atau apa ya,
saya kok tiba-tiba ingin belajar sholat. Saya saat itu nggak punya mukena, nggak punya apa, saya terus pinjam ke teman. Tapi saya hanya belum tahu apa ya, belum tahu doanya apa. Cuma aku melu lah ya, melu sholat gitu. Saya saat itu ke teman saya kaget, itu istrinya yang suaminya berangkat umroh itu. Ayo belajar. Tapi cuma gerakan aja, saya belum belajar apa-apa. Terus semakin kuat saya itu akhirnya membeli buku, belajar sendiri di dalam kamar, baca ini. Suatu saat suami saya masuk ke dalam rumah, kaget, tahu mungkin saya sholat. Semenjak itu suami saya akhirnya dia mencari ke yang lebih berilmu ya, mungkin dia kepengen ngimamin, cara ngimaminnya itu bagaimana. Akhirnya itu alhamdulillah suami saya jadi akhirnya ikutan sholat. Ya itu Pak, perjalanan itu hampir rumah tangga saya memang hampir lepas saat itu, karena memang pondasinya nggak ada. Kita sering ya kadang berantem ini dan itu karena nggak ada akidah yang kuat dalam rumah tangga saya. Tapi alhamdulillah di saat mungkin saya di tengah-tengah padang yang gersang, Allah itu memberikan rahmat. Mungkin lewat anak saya juga, itu sering saya dihantam dengan jawaban anak saya itu yang polos, dengan mungkin kok mama bisanya cuma ngomong tapi nggak ada tindakan apa-apa. Waktu itu umur berapa anaknya? Mungkin kelas 1 masih kecil ya? 1, 2 gitu. Iya. Kan cowok ya? Iya, cowok gitu. Itu sering seperti itu. Ya itu sedikit-sedikit yang bisa saya itu sampai mungkin Allah itu memberikan hidayah, terus saya akhirnya mencari tahu, terus saya kepingin bertemu orang-orang yang baik yang bisa menuntun saya. Alhamdulillah saya ketemu Mbak Fani, terus ketemu siapa, akhirnya ternyata Islam itu nggak cuma sholat ya. Sudah belajar gini, saya belajar pakai hijab. Saya penasaran dengan Al-Quran, tapi saya saat itu impossible. Saya nggak mungkin bisa. Tapi ternyata Allah itu berkehendak lain. Alhamdulillah saya sudah bisa baca Quran. Sudah dengan belajar di rumah Quran lah, mencari guru dengan metode ini. Alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah saya sudah ya dikatakan bisa ya. Alhamdulillah bisa lah ya Mbak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu. Kemudian untuk orang tua gimana itu? Waktu masuk Islam pertama kalinya? Saat itu ya memang keberatan, tapi orang tua saya bijak. Kok wis gede tua, wis pilihanmu seperti itu, ya udah dijalani. Ya udah, orang tua saya alhamdulillah nggak, sampai sekarang pun orang tua masih non muslim, adik saya masih non muslim juga. Nah, kalau saya dulu itu di Katolik kan karena ya mungkin karena turunan ya, karena orang tua ya. Dan saat itu saya nggak mendalami sebagaimana di Katolik kan yang terkenal kan liturgi. Jadi tidak mempelajari Injil itu sebagaimana itu enggak. Kita hanya setiap hari nanti ini udah ada urutannya gini-gini. Jadi saya sendiri itu ya hanya sebagai anak misdinar, anak ini jadi nggak terlalu apa ya, di Katolik itu nggak terlalu fokus ini pengupasan Injil itu enggak. Jadi dan perbedaan yang saya alami itu, saya cuma dulu pernah heran, saya suruh ngaku dosa sama Romo, cuma aneh aja gitu loh. Kok dosa saya dikasih tahu ke orang sampai sebegitunya. Cuma yang namanya ya melulah pengakuan dosa itu saya cuma sekali aja dalam seumur hidup itu, karena penasaran gitu. Katanya kalau udah ngaku dosa udah bersih kan gitu, ya diampuni gitu. Ya cuma itu, tapi saya nggak ada kemantapan. Masya Allah, ya setelah saya apa yang baru saja kita saksikan tadi sungguh merupakan sebuah kisah perjalanan untuk kembali kepada Islam yang sangat luar biasa, serta tentunya bisa memberi inspirasi atau menumbuhkan semangat bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kamar Dan mandi, supaya toilet ada itu lebih banyak bagaimana saudara kita kita bangun tidur. yang bisa Semua memperoleh itu manfaat ada, dari kisah makanya saya narasumber kita tadi, dulu mohon perasaan share di atau Katolik bagikan nggak ada video seperti ini itu melalui gitu loh. akun media sosial yang antum Masya Allah, miliki. semuanya itu luar biasa. Insya Saya Allah, ya dengan jelas-jelas membagikan jauh video beda. ini dapat membuka Saya itu jalan mendidik hidayah anak bagi laki-laki dua saudara-saudara udah kita yang non-muslim. memang mungkin berat karena ya mungkin yang getol sekali saya kalau suami saya pribadi itu mungkin santai dan ya udah seperti itulah gitu. Jadi saya mungkin saya itu kepinginnya menuntut anak-anak saya seperti ini. Ya Allah, saya kepingin, karena saya kadang iri lihat ya Allah anak laki-laki ke masjid ini dan itu. Saya memang masih jauh karena mungkin saya berat. Iya. Ya nggak tahu itu, saya cuma ya Allah mudah-mudahan, saya cuma berharap sama Allah, udah itu aja sih. Ya ujian memang nggak ada berhentinya. Saya itu ujian dikasih sakit luar biasa sampai operasi beberapa kali, tapi saya nggak namanya apa gara-gara nyong mlebu Islam enggak, saya nggak kepikiran sampai segitu. Demikianlah perjumpaan kita kali ini. Seperti biasa, sebelum video ini saya akhiri, kembali saya memohon dukungan antum agar channel kami ini dapat terus bertahan dan berkembang, serta terus menghadirkan konten-konten Islami. Antum cukup klik ikon jempol yang ada di layar, lalu subscribe, aktifkan notifikasi dengan klik ikon lonceng, dan tuliskan komentar mengenai video yang baru saja antum simak. Jazakumullah khairan kasiran atas dukungan antum. Insya Allah kita berjumpa kembali pada video berikutnya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.